Oke, kali ini kita akan bedah satu khotbah yang dahsyat banget tentang gimana caranya memaksimalkan hari-hari terakhir Ramadan yang paling sakral. Tujuannya satu, dapetin ampunan total dari Allah. Nah, untuk bisa sampai ke tujuan itu, ada beberapa langkah penting yang perlu banget kita pahami. Ini dia, ibaratnya peta jalan kita buat memenangkan hari-hari terakhir yang sangat krusial ini. Oke, pertama-tama mari kita samakan persepsi dulu. Kenapa sih hari-hari ini begitu luar biasa penting? Gini, ini bukan soal kita harus jadi manusia sempurna selama 365 hari penuh. Bukan. Justru sebaliknya, Allah itu ngasih kita sebuah prime time, sebuah periode khusus yang terkonsentrasi di mana kita bisa memaksimalkan pertumbuhan spiritual kita dalam setahun. Coba deh bayangkan ini sebagai ronde final yang paling kritis, di mana kita harus ngasih semua yang kita punya. Kita udah ada di garis finish, di putaran terakhir. Nah, poin utamanya di sini apa? Rasa lelah, rasa payah yang kita rasain karena ibadah di hari-hari ini itu justru dihargai secara unik oleh Allah. Jadi kalau Anda mulai ngerasa capek, anggap itu pertanda yang baik. Kelelahan itu justru lagi dipuji. Oke, sekarang kita udah tahu betapa berharganya waktu ini. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari semua usaha intensif yang kita kerahkan? Buat apa sih kita capek-capek? Tujuan Ramadan itu jauh lebih dalam daripada sekedar merasakan lapar biar kita bisa empati sama orang miskin. Itu bagus, tapi ada misi yang jauh lebih besar dari itu. Jadi tujuan intinya itu adalah kita pengen dibebaskan dari semua beban kesalahan masa lalu kita. Mirip kayak dapat grasi atau amnesti dari presiden. Kita pengen balik lagi ke titik nol, bersih lagi. Kisah yang super kuat ini nunjukin betapa luasnya rahmat Allah buat mereka yang benar-benar tulus kembali ke Dia, nggak peduli udah berapa kali pun kita jatuh dan berbuat salah lagi. Nah, ini yang menarik banget. Ada perbedaan besar antara ampunan Allah dan ampunan manusia. Kalau manusia, ya bisa aja mereka bilang, aku maafin kamu, tapi mungkin nggak akan pernah lupa kesalahan kita kan? Kalau Allah, Dia nggak cuma mengampuni, tapi juga melupakan. Catatan kita benar-benar dihapus bersih. Kalimat dari Imam Nawawi ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas. Ampunan Allah itu skalanya selalu lebih besar dari dosa kita. Kalau dosa kita ada 1.000.000, ampunannya itu 1.000.001. Selalu lebih banyak. Oke, kita udah tahu kenapanya dan apanya. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Nah, ada strategi praktis yang bisa dibagi jadi 2 bagian. Rencana aksinya simpel banget. Pertama, tancap gas ketaatan. Kedua, injak krem kemaksiatan. Jadi, ibadahnya digenjot sekenceng-kencengnya, sementara di sisi lain, semua dosa dan maksiat direm sebrutal-brutalnya. Stop total. Analogi ini nunjukin kalau usaha ekstra kita dalam ibadah itu adalah cara kita buat nunjukin kesungguhan kita, cara kita membujuk Allah. Rasa lelah yang kita rasakan itu jadi bukti keseriusan kita buat dapatin ampunannya. Nah, ini pertanyaan yang bikin kita mikir. Katanya kan setan-setan dibelenggu pas Ramadan. Tapi kok masih ada aja ya orang yang berbuat dosa? Terus itu kerjaan siapa dong? Jadi, ini dia poin krusialnya. Justru karena alasan eksternal, setan disingkirkan, Ramadan ini maksa kita buat ngaca, buat ngadepin kelemahan diri kita sendiri. Ramadan ini jadi momen buat kita sadar kalau perjuangan terbesar itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Nah, supaya strategi kita tadi efektif, kita juga perlu tahu apa aja yang harus dihindari. Ada beberapa tindakan spesifik yang ternyata bisa menghalangi doa dan permohonan ampun kita. Ini dia 4 penghalang utamanya. Ini bukan sekedar dosa biasa loh. Ini adalah kondisi hati dan tindakan yang secara khusus bisa menahan datangnya ampunan Allah, bahkan ketika kita udah berusaha keras. Jadi, mari kita perhatikan baik-baik. Soal dendam, Al-Quran itu nanya langsung ke kita, seolah-olah bilang, "Hei, kamu mau diampuni sama Allah kan? Kalau gitu, ya kamu juga harus mau maafin orang lain." Simpelnya, kalau ingin diampuni, maka maafkanlah. Dan yang ini juga luar biasa. Diceritakan kalau ampunan yang turun setiap Senin dan Kamis itu bisa ditahan loh buat orang-orang yang lagi berantem. Allah seakan-akan bilang ke malaikat, tahan dulu ampunan untuk 2 orang ini sampai mereka baikan. Jadi, konflik itu benar-benar bisa menunda ampunan kita. Oke, yang terakhir, ada satu bekal atau pola pikir paling penting yang harus kita bawa buat menyempurnakan semua usaha kita di 10 hari terakhir ini. Kisah ini nunjukin betapa pentingnya punya prasangka baik dan harapan besar pada rahmat Allah, bahkan saat kita ngerasa punya banyak banget dosa. Kunci untuk menerima rahmat itu, ya dengan meyakini keluasan rahmatnya. Jadi, ini dia poin yang harus kita pegang erat-erat.
Kita ini memang pendosa, nggak ada yang sempurna. Tapi kita harus jadi pendosa yang nggak pernah putus asa dari ampunan Allah. Masa lalu kita nggak mendiskualifikasi kita dari rahmatnya, selama kita terus berharap dan terus meminta. Pikiran terakhir ini ninggalin kita dengan sebuah ajakan personal buat bertindak. Ampunan Allah itu luar biasa luasnya. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita menyiapkan hati kita untuk menerima ampunan yang begitu besar itu?